Yuk pelan-pelan. Hati-hati yuk. Aduh. Kamu kenapa? Bantuin, ada obat, dia ada obat. Kakinya dilurusin. Lurusin kakinya. Milatul Hidayah, seorang ibu rumah tangga yang sedang hamil 7 bulan di Kecamatan Matraman, dievakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Timur dari lantai 2 rumahnya pada hari Jumat siang. Proses evakuasi pun berjalan dramatis. Dengan menggunakan tandu, petugas pemadam kebakaran hati-hati menurunkan Milatul dari lantai 2 rumahnya. Setelah diturunkan, Milatul Hidayah segera dilarikan ke rumah sakit terdekat oleh petugas damkar. Sebelumnya, Milatul Hidayah mengalami sakit pada sekujur tubuhnya. Suaminya ingin membawa Milatul ke rumah sakit. Namun setelah melihat kondisi tangga di rumahnya yang curam, tak mungkin bagi suaminya untuk membawa Milatul melewati tangga itu. Apalagi kondisi Milatul yang sedang hamil 7 bulan. Suaminya kemudian menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Timur untuk membantu menurunkan Milatul Hidayah dari lantai 2 rumahnya. Petugas yang mendapatkan laporan segera meluncur ke rumah. Seorang warga Patemon, Surabaya, Jawa Timur tewas tertimpa batu yang jatuh dari atas tebing dari ketinggian 100 meter. Musibah yang terjadi di wisata air terjun Madakaripura, Probolinggo, Jawa Timur itu berawal ketika korban sedang berada di bawah tebing air terjun. Namun tiba-tiba saja batu besar berdiameter 30 cm jatuh dan menimpa dirinya. Korban mengalami luka pada bagian kepala dan tangannya. Naas, korban pun tewas di lokasi kejadian. Akibat penyakit epilepsi kambuh, Hotimah, seorang wanita paruh baya di kampung Jawa Wanasari, Denpasar, terjatuh ke Sungai Badung dan terseret arus sejauh 500 meter. Petugas bersama warga kemudian menolong. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan sepeda motor. Hal itu terpaksa dilakukan karena warga menunggu lama datangnya mobil ambulans. Kejadian itu berawal ketika korban sedang mencuci di sungai. Menurut keterangan keluarga, Hotimah jatuh ke sungai akibat penyakit epilepsinya kambuh. Namun setelah mendapatkan perawatan medis, nyawa Hotimah tidak tertolong. Ayo dah. Odi. Seorang ayah dan anaknya tewas terseret ombak dan tenggelam di pantai Polo Lereng, Mamuju, Sulawesi Barat. Dalam rekaman video amatir, terlihat 2 orang wisatawan yang terseret ombak dan juga kepanikan wisatawan lain yang berada di pantai ketika melihat kejadian itu. Musibah berawal ketika seorang anak yang sedang berenang di pantai terseret ombak. Ayah dari anak tersebut berusaha untuk menolongnya. Naas, keduanya justru tenggelam terbawa ombak. Petugas berhasil menemukan korban, namun keduanya sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Enam mahasiswa tersesat di puncak Gunung Lamongan, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Petugas gabungan pun dikerahkan untuk mengevakuasi 6 mahasiswa yang tersesat itu. Tangis keluarga pun pecah saat petugas berhasil mengevakuasi 6 mahasiswa itu. Alhamdulillah kita udah nyampe ya. Pagi itu, rombongan remaja asal Jakarta tiba di parkiran mobil camping area Gunung Gede, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Ya ini tempatnya enak nih buat weekend. Udara gunung yang sejuk membuat mereka ingin segera sampai di rest area camping. Setelah semua siap, mereka mulai melangkah menuju lokasi berkemah. Hai guys,
Namun setelah sekian lama berjalan, mereka tak juga sampai di tempat yang mereka tuju. Bah, bentar deh. Perasaan jalannya bukan di sini deh. Udah, yakin aja jalan sini. Gue udah pernah kok sana. Kita ini mau naik gunung apa mau camping? Alah, udah ikut aja. Ayo, deh. Yaudah yuk. Bukannya ingin berkemah, sang teman malah mengajak para anggota lain untuk mendaki gunung. Helen kaget mendengarnya, karena sudah jauh melangkah, mau tak mau Helen harus mengikutinya. Hati-hati. Tapi teman saya ngajak saya buat naik gunung. Ya udahlah, akhirnya saya naik walaupun persiapan saya belum matang buat naik gunung. Tapi akhirnya kita semua naik ke gunung. Tebing dan jalan mendaki harus mereka lalui. Hingga salah satu teman terpeleset dan jatuh. Yuk, pelan-pelan. Hati-hati yuk. Kejadian itu membuat kakinya terkilir. Teman-teman yang lainnya pun segera menolongnya. Ada yang mau obat gak? Gak ada ini. Kita lupa nggak bawa. Tenang dulu ya. Jangan panik. Hingga menjelang sore hari, mereka belum juga sampai ke tempat yang dituju. Helen semakin menderita. Dia sudah tak kuat lagi. Sakit ya, Bah? Kamu nggak apa-apa? Aduh, gue sakit, Bah. Badan gue juga dingin. Kak, gimana sih campingnya? Perasaan dia tadi gak nyampe deh. Gue udah gak kuat nih. Teman-teman, gimana kalau kita buka camping di sini aja? Iya, di sini aja. Kemudian mereka pun istirahat, mendirikan tenda untuk bermalam. Tapi pas di saat di atas itu saya benar-benar mengalami kedinginan, sesak nafas, dan gak karuan rasanya ingin pulang. Tapi di situ kata teman saya kayak, udah kita paksain aja nginep di sini, kita nggak bakalan bisa pulang. Malam itu kondisi Helen semakin mengkhawatirkan. Helen menggigil, wajahnya pucat. Dia sudah tak kuat lagi. Kondisi Helen membuat teman-temannya panik. Seorang teman memeluknya untuk memberi kehangatan. Namun hal itu sia-sia. Bara api yang menyala juga tak mampu menghangatkan tubuh Helen. Saya benar-benar mengalami hipotermia, kedinginan, sesak, benar-benar tidak karuan. Bang, ini gimana sih? Helen kayaknya nambah parah deh. Lu sih lagian, kenapa sih harusnya kan cuma ngecamp aja, kenapa harus kayak naik gunung gini? Lagian sih lu, Bah, malah ngajakin kita ke sini. Ya udah, gini aja. Nanti pagi kita pulang. Kalau misalkan kita pulang, maksain sekarang turun, yang ada kondisi Helen makin parah. Lihat sendiri aja kondisinya kayak gimana. Cuaca udah malam kayak gini. Tahu ada apa-apa di jalan. Emang mau tanggung jawab? Pagi itu, Helen semakin menderita. Tubuhnya tak kuat lagi menahan dingin yang menjalari sekujur tubuhnya. Hal itu membuat teman-teman Helen semakin panik. Bos, gimana keadaan si Helen? Tambah sakit dia gimana nih? Lan, keadaan lu gimana? Udah mau pulang, gue mau pulang, Bang. Bah, ini sekarang kita pulang deh, Bah. Dari tadi aja gue pengen balik, tapi lihat keadaannya kalau dipaksain turun, yang ada makin parah. Tapi ini semua gagal. Lah, lu nyalin gua. Dan keributan di antara mereka pun hampir saja terjadi. Udah tahu temen kita lagi pada sakit. Bener-benernya malah pada ribut. Salah seorang teman wanita segera melerainya dan meminta ketua rombongan untuk segera berkemas dan pulang pagi itu. Mereka kemudian bersiap dan berkemas. Pelan-pelan, hati-hati. Jalannya licin nih. Mas licin. Dengan dipapah dua orang teman, Helen berusaha untuk kuat menuruni lereng gunung untuk kembali ke rumah.
Tapi pada saat itu akhirnya di pagi itu saya bisa pulang dengan badan gak karuan, kedinginan, pusing. Saya benar-benar memaksakan agar bisa pulang dan alhamdulillah saya akhirnya bisa pulang dengan selamat dan baik-baik. Sobat penyintas, alam pegunungan memang sangat indah untuk dinikmati. Selain udaranya yang sejuk, pemandangan indah juga terhampar di depan mata. Namun, untuk pergi ke sana perlu persiapan yang matang, baik fisik maupun peralatan. Mulai dari kesehatan badan, perbekalan makanan, perlengkapan mendaki, dan juga obat-obatan.